Halo football lovers, balik lagi di channel kita yang akan bongkar drama paling unik di dunia sepak bola. Kita bicara soal Inter Miami. Jujur deh, seberapa sering sih kalian dengar nama klub ini tanpa langsung terngiang Lionel Messi, teringat Lionel Messi? Sekarang ini stigma yang melekat ke Inter Miami itu satu. Mereka bukan klub, tapi tim reuni persahabatan Messi. Coba lihat dah, dari Sergio Busquets, Jordi Alba, sampai yang paling anyar dan bikin heboh yaitu Luis Suarez. Semuanya adalah mantan rekan tim Messi di Barcelona. Mereka didatangkan bukan cuma karena skill, tapi karena ikatan emosional dan persahabatan yang kuat. Strategi ini memang brilian buat marketing gitu kan. Mereka sukses besar menaikkan popularitas, jual jersey laku keras, dan langsung cepat trofi League Cup gitu kan. Tapi ini pertanyaan paling pentingnya, apakah strategi yang cuma mengandalkan nostalgia dan pertemanan ini sehat buat masa depan klub di liga sekompetitif MLS gitu kan? Atau jangan-jangan kejayaan Inter Miami ini cuma akan bertahan selama Messi mau senyum-senyum di sana? Kedatangan Luis Suarez emang benar-benar jadi puncak dari teori best friend tim ini. Alasan Suarez bergabung itu cuma satu, bermain lagi bareng sahabatnya. Chemistry mereka sudah teruji sejak era MSN legendaris itu. Di lapangan Miami, mereka nggak perlu ngobrol banyak, passingnya udah otomatis. Ini jelas keuntungan besar yang bikin tim langsung klik. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal dari proyek instan ini. Inter Miami sekarang jadi tim yang sangat veteran. Mereka butuh manajemen kebugaran yang super hati-hati. Pemain muda yang ada di sana seolah-olah cuma jadi spinter buat nutupin kekurangan fisik para senior aja gitu. Dan proyek ini sukses memenangkan trofi cepat, tapi gagal membangun fondasi yang berkelanjutan. Mereka nggak menciptakan legacy klub yang mandiri gitu. Intinya Inter Miami saat ini itu sangat rapuh karena fondasi semua motivasi dan semua tujuan tim itu bergantung pada satu sosok sentral, dan kita semua tahu siapa sosok itu gitu kan. Model Inter Miami ini menciptakan ketidakseimbangan yang sangat jelas. Ketika kamu punya 4 bintang veteran di satu tim, resiko fisik itu pasti besar banget. Karena nggak bisa ngotot main di setiap pertandingan dengan jadwal MLS yang sangat padat. Dan akhirnya tekanan jatuh ke pemain muda yang harus all out berlari gitu. Dan bayangin, para pemain muda ini seharusnya mendapatkan keseimbangan, kesempatan untuk jadi bintang utama klub. Tapi sekarang mereka hanya jadi aktor pendukung bagi reuni para legenda Barcelona seperti Messi, Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba. Ini yang bikin proyek jangka panjang klub jadi nggak jelas gitu kan. Seharusnya Inter Miami harusnya itu memanfaatkan popularitas Messi untuk counting pemain Amerika Latin dan domestiknya yang super potensial gitu kan. Bukan cuma merekrut teman ngopi Messi. Kalau klub terus-terusan menolak berinvestasi pada talenta muda atau non-Barcelona yang punya kualitas untuk masa depan, mereka akan jadi tim yang kejayaannya hanya numpang lewat doang, bro. Begitu para veteran ini angkat kaki dari Inter Miami, bakal langsung kembali jadi tim biasa saja. Lu bayangin dah kalau Messi hilang, Jordi Alba hilang, Suarez hilang, Busquets pun tahun depan bakalan pensiun. Terus gimana Inter Miami? Dan ini bahaya banget buat brand MLS secara keseluruhan gitu, bro. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Kontrak Messi di Inter Miami itu bukan sekedar dokumen legal, tapi saklar yang akan menghidupkan atau mematikan seluruh proyek ini gitu kan. Semuanya
temannya Suarez, Alba, Busquets datang ke Inter Miami itu dengan kontrak yang secara implisit terikat pada eksistensi sang goat. Mereka tidak datang untuk jadi pilar klub selama 5 tahun ke depan gitu kan. Cuman mereka datang untuk menikmati akhir karir yang indah bersama sahabat mereka gitu, yaitu Lionel Messi. Logikanya sederhana. Jika suatu saat Messi memutuskan tidak memperpanjang kontraknya atau bahkan memilih pensiun dalam beberapa tahun ke depan, kecil sekali kemungkinan teman-temannya akan bertahan tanpa Messi. Daya tarik emosional dan tujuan utama mereka bermain di MLS akan hilang gitu. Jadi semua langkah yang diambil manajemen Inter Miami, terutama dalam negosiasi kontrak Messi selanjutnya, akan secara langsung ini menentukan nasib Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Ya, kalau Sergio Busquets dia pasti bakal pensiun tahun depan gitu. Kalau Messi bertahan, party reuni ini lanjut. Tapi kalau Messi pergi, selamat datang di era perombakan total yang mungkin menyakitkan buat Inter Miami. Coba ada. Inter Miami itu nggak bisa selamanya nyaman dengan image sebagai tim kumpulan teman-teman Messi. Ya kalau mereka mau jadi klub besar yang serius, mereka harusnya berevolusi. Mereka harus segera keluar dari bayang-bayang nostalgia dan membangun fondasi yang independen dari ikatan persahabatan Messi. Manfaatkan uang dan hype yang ada untuk membangun akademi kuat gitu. Merekrut wonderkid dari seluruh Amerika dan mengintegrasikan pemain non Barcelona yang punya kualitas gitu. Tujuannya itu harus diubah dari reuni menjadi menciptakan budaya pemenang yang bisa bertahan 50 tahun ke depan gitu kan. Kalau ini nggak dilakukan, begitu Messi pergi, Inter Miami akan runtuh, popularitasnya akan merosot drastis, dan mereka akan kembali jadi tim mediocre lagi yang terlupakan dari MLS. Gimana menurut kalian lah? Coba guys, opini-opini kalian, apakah Inter Miami harus move on dari nostalgia Barca dan jadi klub yang mandiri? Komen di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dah di konten berikutnya. Gue gedek banget nih.